Di video kali ini, aku mau bahas ada 5 kesalahan yang masih aja dilakukan oleh para pelari sampai sekarang nih. Jadi, merapat di Fit with Mel. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Sebelum mulai, minta tolong dulu buat di like video ini kalau kamu suka videonya. Terus di-share juga ke teman-teman yang butuh informasinya. Dan jangan lupa di-subscribe YouTube channelnya aku ya. Biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Oke, kita akan bahas ada 5 kesalahan nih yang masih sering dilakukan oleh para pelari sampai sekarang. Nah, yang ada nanti banyak keluhan tuh yang muncul. Ya cedera lah, ya lemes lah badannya, ya sakit perut lah, ya lemes kakinya nggak punya tenaga begitu lagi lari. Nah, supaya kita bisa terhindar dari semua masalah-masalah tadi, coba deh lakukan hal-hal yang aku akan katakan berikut ini. Oke, yang pertama, banyak banget pelari yang mulai lari tuh buru-buru banget. Nggak tahu kenapa, kayaknya kepengennya tuh ya begitu mulai lari tanpa pemanasan langsung start dan kenceng pula pace-nya. Padahal saat kita memulai lari nggak ada kok yang nyuruh kamu buru-buru, nggak ada yang nyuruh kamu ngebut. Santai aja, mulai dari jalan dulu, jalan cepat, terus mulai dengan jogging ringan, lanjut ke lari. Dan yang paling penting adalah kamu harus mulai dengan pemanasan teman-teman. Pemanasan harga mati. Kalau kamu pengen larinya enak dan nyaman, kalau mau terhindar dari cedera, lakukan pemanasan dulu. Dan satu lagi, pemanasan sebelum lari bukan pemanasan statis. Bukan yang ditahan 5 second, 8 second, lalu ditarik kakinya lama gitu, bukan yang itu, tapi pemanasan dinamis atau dynamic warm up. Jadi kamu lakukan sambil bergerak supaya heart rate-nya naik, terus suhu tubuhnya juga naik, terus ototnya siap dan mental kamu juga siap buat berlari. Setelah selesai pemanasan, baru tadi mulai jalan cepat, lari, nge-jogging dulu, lalu dimulai dengan niat dulu ya, itu yang paling penting. Yang kedua, masih banyak banget yang skip latihan penguatan atau strength training. Melewatkan latihan penguatan ini jangan sampai dilakukan teman-teman. Jadi please taruh jadwal latihan penguatan atau strength training paling nggak 3 kali seminggu deh. Lebih baik lagi kalau kamu bisa melakukannya 4 kali dalam seminggu. Kenapa? Oke, jawabannya gini. Karena coba deh, kalau kita diibaratkan mobil ya, mobil aja perlu diservis, ya kan? Masuk bengkel dulu, dicek engine, di-spuring, balancing, cek kaki-kaki, baru dipakai tuh di jalan. Nggak bisa ujuk-ujuk lo pakai terus, digeber terus, yang ada mobilnya apa? Ya ambrol, sama aja kayak badan manusia. Badan kita itu perlu banget dilatih, perlu banget diperiksa semuanya apakah udah cukup stabil, cukup balance antara otot kiri dan otot kanan. Terus kalau misalnya belum balance, belum stabil, apa yang harus dilakukan? Semua itu ada di latihan penguatan. Lakukan plank, squat, terus lunges, bridge, semua hal atau semua latihan gampang dan sederhana dan bisa dilakukan tanpa harus ke gym. Gak perlu pakai alat, gak perlu pakai beban, bisa kok kamu lakukan di rumah. Nah, itu semua tujuannya adalah untuk membuat otot kamu jadi kuat. Terus yang tadi aku bilang, yang nggak balance jadi balance, yang nggak stabil jadi stabil, yang nggak kuat jadi kuat, ada latihan power dan strength juga pastinya. Dan semuanya sih mengacu pada satu tujuan, larinya jadi makin kencang, makin efisien, dan nggak kena cedera. Itu tujuan dari latihan strength. Jadi jangan pernah melewatkan latihan penguatan ya. Oke, yang ketiga adalah males banget minum. Nggak tahu nih kenapa juga alasannya. Kalau udah mulai lari ya kadang-kadang ada tuh yang lari 10 kilo nggak pakai minum, tuh luar biasa hebat sekali. Padahal teman-teman, tubuh kita itu butuh hidrasi, butuh cairan untuk berfungsi. Kita nggak minum aja kadang-kadang suka lemot ya nggak sih otaknya, ya kan? Jadi susah mikir gimana lari, pakai tenaga, pakai effort, nggak minum pula. Kalau aku selalu menyarankan teman-teman pelari untuk minum setiap 2,5 km atau setiap 15 menit sekali deh. Paling enggak ya, kamu harus masukin cairan dan nggak perlu 1 botol juga diminum glek-glek gitu, enggak. Cukup 1 sip, 2 sip aja. Itu pun kalau kamu udah ngerasa
ngocok banget perutnya gitu kan, kembung banget, gak usah dipaksain. Jadi kamu yang bisa mengira-ngira kebutuhan cairan kamu seberapa. Tapi idealnya minumlah setiap 2,5 km atau setiap 15 menit sekali, bebas dengan cara apapun, mau sambil lari bawa botol. Kalau emang nggak biasa sambil lari bawa botol, kamu taruh di checkpoint deh, ya kan, botol minumnya kamu. Atau misalnya sekedar mampir di minimarket juga nggak apa-apa, kamu jadiin sebagai hydration point-nya kamu tuh minimarket. Yang keempat, abis lari langsung ngaso. Siapa di sini yang sering ngelakuin hal itu? Aku kadang-kadang nih kalau nggak diingetin juga sama, abis lari daripada gue capek lagi stretching, pendinginan, cool down, mendingan enak duduk ya kan, leye-leye, kipas-kipas sambil lihat abang cilok, jajan, sarapan. Paling enak memang, tapi teman-teman sebelum kamu melakukan itu semua, coba sempetin untuk pendinginan dulu, cool down. Jadi abis lari jangan langsung stop, tapi jalan dulu. Kalau udah turun heart rate-nya, body temperaturnya juga udah turun, terus kamu udah mulai kembali lagi bertenaga, boleh tuh stop larinya, terus lakukan cool down. Sederhana aja kok gerakannya, nggak perlu ribet-ribet, cukup otot-otot yang memang kamu pakai saat lari lah yang harusnya di stretch, dibikin relax lagi, dibalikin lagi ke kondisi semula. Ini baru berasa manfaatnya ketika kamu mulai lari lagi keesokan harinya. Kalau kamu nggak cooling down, kalau kamu nggak stretching, biasanya akan sakit-sakit banget tuh, badannya jadi lebih kaku. Tapi kalau kamu stretching, kamu lakukan dengan proper, kamu kembalikan lagi ke seperti semula kondisi tubuhnya. Nah, nanti kalau besok kamu mulai latihan lari lagi, akan lebih enak, lebih enteng badannya. Oke, kesalahan berikutnya yang masih sering banget dilakukan oleh teman-teman pelari adalah lari tiap hari. Senin lari, Selasa lari, Rabu lari, Kamis lari, terus aja seminggu lari doang isinya. Teman-teman, tubuh tuh butuh banget istirahat loh, beneran deh. Walaupun kamu ngerasa ya gue biasa aja tuh selama ini lari 5 kilo tiap hari, fine-fine aja, nggak cedera, nggak capek juga, nggak overtraining. Hey, yang kerasa sekarang memang begitu, tapi kita nggak tahu nih sebulan 2 bulan ke depan akan seperti apa otot kamu, akan seperti apa fungsi tubuh kamu. Nah ini harus kita jaga banget teman-teman. Jadi tolong kasih waktu 1-2 hari. Kalau emang nggak bisa 2 hari, sehari deh istirahat supaya kamu nggak overtraining. Karena yang overtraining tuh bukan cuma badan loh, tapi mental kamu nih, psikis kamu juga capek. Secara kamu tidak sadari, sebenarnya kamu sedang menabung rasa lelah dalam mental kamu. Jadi kalau kamu kasih waktu buat istirahat 1 hari aja, buat nggak ngapa-ngapain sama sekali misalnya, nah kamu akan recharge tuh, akan ada rasa kangen sama larinya jadi lebih enak. Oke, itu tadi 5 kesalahan. Ini kesalahan-kesalahan yang sering kita temukan nih. Masih banyak sebenarnya kesalahan-kesalahan lain yang kepengen banget aku bahas. Mungkin nanti di next video aku bisa langsung bahas juga ya, aku kasih tahu ke kamu apa aja yang harus dilakukan kalau mau larinya makin kenceng, efisien, dan kita bisa lari terus sampai tua nanti. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Kalau kamu suka videoku yang ini, tolong di like, dikasih ke teman-teman yang mungkin baru jatuh cinta sama lari, lagi seneng-senengnya lari, diingetin supaya tidak melakukan kesalahan yang seperti aku sebutkan tadi. Kalau bisa di-support juga akunya ya, di-subscribe YouTube channelnya aku, Fit with Mel, biar aku makin happy dan semangat bikin video buat kamu. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye!